Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun topik yang dibahas yaitu tentang teori produksi menurut agama Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang akan menyampaikan materi tersebut. Yang pertama, Farah Amelatu Zahro. Yang kedua, Giri Prayogo, saya sendiri. Yang ketiga, Gunawan Muhammad. Dan yang keempat, Laili Rahmawati. Selanjutnya, silakan untuk pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian produksi, ruang lingkup produksi, fungsi produksi, dan perilaku produsen dalam produksi Islam. Yang pertama, pengertian produksi. Dalam pengertian sederhana, produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, menurut ilmu ekonomi Islam sendiri, produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa dengan menambah nilai kegunaan dan manfaat dari barang ataupun jasa itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup produksi. Antara lain, ruang lingkup desain, ruang lingkup transformasi, dan ruang lingkup perbaikan. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi dapat diartikan hubungan antara nilai produksi atau output dengan nilai faktor produksi atau input dalam proses produksi. Pada gambar di samping, input modal digambarkan pada sumbu vertikal dengan simbol K, dan sedangkan input tenaga kerja digambarkan dengan simbol L. Titik-titik kombinasi input K dan L menghasilkan tingkat output yang sama dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu kurva. Nah, kurva tersebut disebut kurva S-sequence. Dalam pemetaannya terdapat 3 kurva S-sequence, yaitu kurva S-sequence 1, kurva S-sequence 2, dan kurva S-sequence 3. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: tanah atau alam, modal, tenaga kerja, dan wirausaha. Pada dasarnya tidak ada sebuah kesepakatan tentang klasifikasi faktor produksi, baik di kalangan ekonomi konvensional maupun ahli ekonomi Islam. Perbedaannya disebabkan karena ketidaksamaan tentang definisi, karakteristik, maupun peran dari masing-masing faktor produksi dalam menghasilkan output. Menurut Yusuf Hardawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Quran adalah alam dan kerjasama manusia. Sedangkan produksi itu merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Sedangkan alam adalah kekayaan yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Ditaklukkannya untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan manusia. Kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam ini bagi kepentingannya. Sedangkan tujuan-tujuan produksi, sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan-kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Misalnya, dalam konsumsi kita dilarang untuk memakan atau meminum barang-barang yang haram, seperti alkohol, babi, bangkai, binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, dan binatang buas. Seorang konsumen yang berperilaku islami juga tidak boleh melakukan israf. Israf itu merupakan berlebih-lebihan, tetapi hendaknya konsumsi dilakukan dalam takaran yang moderat. Perilaku konsumen yang seperti itu tentu akan sulit terwujud apabila kegiatan produksinya tidak sejalan. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahan yang diwujudkan dalam bentuk: yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat; yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhannya; dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Dan yang terakhir, yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Motivasi produsen dalam berproduksi. Profit bukanlah satu-satunya elemen pendorong dalam berproduksi, sebagaimana halnya yang terjadi pada Islam kapitalisme. Produsen harus memperhatikan dampak sosial bagi akibat atas proses produksi yang dilakukan. Produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, di mana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi.
Formulasi maslahah bagi produsen. Dalam textbook ekonomi Islam disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan falah, maka seorang produsen harus mewujudkan maslahah terlebih dahulu. Sementara untuk merealisasikan maslahah, ia harus melakukan aktivitas yang positif yang mengandung berkah. Formulasi maslahah bagi produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. M sama dengan Pi tambah BM. M menunjukkan maslahah, Pi adalah keuntungan, B adalah berkah. Sedangkan keuntungan bisa ditulis dengan rumus Pi sama dengan TR min TC. Pi sama dengan keuntungan, TR sama dengan total revenue, TC sama dengan total cost. Sedangkan berkah dapat ditulis dengan rumus B sama dengan BR min BC sama dengan min BC. B sama dengan berkah, BR sama dengan berkah revenue, BC sama dengan berkah cost. Dalam persamaan di atas, permintaan berkah dapat diasumsikan 0 karena memang berkah tidak secara langsung berwujud material. Jadi kesimpulannya formulasi maslahah dapat ditulis M sama dengan TR min TC min BC. Penurunan kurva penawaran. Kurva penurunan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Kurva akan menunjukkan respon produsen dalam memasok outputnya terhadap perkembangan harga produk di pasar. Jika harga naik, ceteris paribus, maka jumlah barang yang akan diproduksi dan ditawarkan ke pasar akan naik. Demikian pula sebaliknya. Nilai-nilai Islam dalam produksi. 1. Berwawasan jangka panjang. 2. Menepati janji dan kontrak. 3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. 4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. 5. Memuliakan prestasi atau produktivitas. 6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. 9. Adil dalam transaksi, tidak boleh ada eksploitasi dalam ekonomi Islam. 10. Memiliki wawasan sosial. 11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak. Dan 12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan produksi pada masa Nabi Muhammad SAW. Untuk menggerakkan perekonomian pada saat itu, masyarakat Islam aktif dalam bidang industri. Ada banyak industri, bisnis, dan jasa yang berkembang pada saat itu. Adapun beberapa yang paling menonjol diantaranya adalah pembuatan senjata dan segala usaha dari besi, perusahaan tenun-menenun, perusahaan kayu dan pembuatan rumah atau bangunan, perusahaan perhiasan dan kosmetik, arsitektur perumahan, kemudian ada perusahaan alat timbangan dan jenis lainnya, pembuatan alat-alat berburu, kemudian ada perusahaan perkapalan, pekerjaan di bidang kedokteran dan kebidanan, usaha penerjemahan buku, dan yang terakhir adalah usaha kesenian dan kebudayaan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan ayat-ayat tentang produksi dalam Islam. Yang pertama adalah ayat-ayat tentang tujuan produksi, yaitu surat Al-Hud ayat 61 tentang pemakmur bumi, di mana bumi adalah tempat untuk menghasilkan produksi atau lapangannya, sedangkan manusia sebagai pemilik lapangan tersebut. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 30 tentang diciptakannya dan diturunkannya manusia ke bumi sebagai khalifah Allah. Ayat ini menceritakan tentang penyampaian keputusan Allah kepada malaikat mengenai penciptaan manusia, alam, dan isinya. Malaikat cenderung khawatir bumi akan dirusak manusia. Namun Allah tidak menyalahkan maupun membenarkan karena Allah Maha mengetahui apa yang akan dilakukan manusia. Kemudian saya akan menjelaskan ayat-ayat tentang faktor-faktor produksi. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 29 menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menghidupkan makhluk hidup, tetapi juga memberikan sarana kehidupan di dunia. Sebagai contoh adalah tanah yang akan digunakan dan dikelola sebagai tempat produksi. Yang kedua ada surat Ar-Rum ayat 9 yang menjelaskan tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memakmurkan dirinya sendiri maupun bumi. Seperti contohnya adalah malas bekerja. Kemudian surat Al-Sajdah ayat 27 yang menceritakan tentang siklus produksi dari turunnya hujan untuk menyirami tanaman, kemudian tumbuh,
dan akan menghasilkan produksi yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian produksi yang diharamkan dalam Islam. Produksi yang diharamkan dalam Islam adalah produksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Seperti contohnya adalah berdagang makanan dan minuman yang diharamkan, menimbun barang dengan maksud menaikkan harga, kemudian memalsukan timbangan dan takaran, jual beli dengan paksaan, dan menyembunyikan kecacatan barang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.